大家好，欢迎来到10分钟汉语 10 minute Chinese 10 menit bahasa Mandarin. Hari ini edisi spesial kita akan sama-sama mendengarkan cerita tentang Festival Kue Bulan atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Zhongqiujie. Festival musim gugur atau yang lebih dikenal dengan sebutan Festival Kue Bulan di dalam bahasa Mandarin juga disebut Zhongqiujie, jatuh setiap hari ke-15 pada bulan ke-8 menurut kalender bulan. Dan festival ini ternyata telah dirayakan sejak 3000 tahun yang lalu, tepatnya pada zaman dinasti Song. Ternyata tidak hanya rakyat China, festival ini juga dirayakan oleh warga Asia, termasuk Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, dan juga Vietnam. Dan ada beragam kisah yang melatar belakangi libur nasional ini untuk merayakannya. Dan semua kisah ini berpusat pada kisah cinta antara seorang dewi yang cantik sekali dan pandai bernama Chang'e dan juga suaminya yang adalah seorang pemanah yang bernama Hou Yi. Alkisah ada seorang pemanah yang sangat terkenal bernama Hou Yi yang berhasil menyelamatkan dunia pada saat itu, di mana saat itu ada 10 matahari di langit yang sama, membuat rakyat sangat menderita kepanasan. Dan Hou Yi, dia berhasil memanah 9 dari 10 matahari yang ada, menyisakan 1 matahari. Berkat jasanya yang luar biasa ini, ia pun memperoleh ramuan keabadian dari Raja Langit. Tetapi Hou Yi, dia tidak mau meminum ramuan ini karena dia lebih memilih hidup bersama dengan istrinya Chang'e di dunia. Akhirnya Hou Yi pun memberikan ramuan itu kepada Chang'e, istrinya, untuk disimpan. Suatu hari, ada seorang murid dari Hou Yi bernama Feng Meng. Dia tahu akan keberadaan ramuan ini, dan dia diam-diam datang ke rumah Hou Yi, di mana pada saat itu Hou Yi sedang pergi untuk berburu. Feng Meng, dia pun memaksa Chang'e untuk memberikan ramuan itu, tetapi Chang'e menolak, dan ia terpaksa menelan semua ramuan itu sendiri. Dan tidak terasa, badannya pun tiba-tiba menjadi sangat ringan dan akhirnya dia terbang dan sampailah ke langit. Menyadari dirinya ada di langit, Chang'e pun menangis untuk minta diturunkan lagi ke bumi. Tetapi permintaan itu tidak bisa dikabulkan karena dia sudah meminum pil keabadian atau ramuan keabadian itu. Akhirnya setelah memohon kepada Raja Langit, akhirnya Raja Langit pun mengasihani dia dan akhirnya dia boleh ditempatkan ke tempat yang terdekat dengan bumi, yaitu di bulan. Akhirnya sampailah Chang'e di bulan. Dari bulan pun dia setiap hari selalu melihat suaminya Hou Yi. Dan di saat itu pula Hou Yi pulang dari berburu dan dia menyadari istrinya sudah tidak ada. Ramuan keabadiannya pun sudah tidak ada. Dia sudah mendengar semua ceritanya tentang ramuan keabadian dan istrinya yang hilang. Dan di sana dia sangat sedih. Untuk mengenang istrinya itu, akhirnya dia melihat ke bulan dan dia meletakkan buah-buahan, kue-kue di halaman rumah untuk mengenang sang istrinya dan membuat dia seolah-olah sedang makan bersama istrinya sambil melihat ke bulan. Dan warga sekitar pun yang tahu akan kejadian ini turut memberikan penghormatan kepada bulan setiap tahunnya, yaitu pada hari ke-15 bulan ke-8 saat bulan bulat penuh dan bersinar sangat terang. Dan dari situlah ada festival kue bulan atau yang kita sebut dengan Zhongqiujie untuk mengenang Hou Yi dan istrinya Chang'e. Tradisi menikmati kue bulan. Kebanyakan orang mengenal kue bulan khas Kanton.
Kue dibuat dengan pasta biji teratai dibungkus dengan 1 atau 2 kuning telur bebek yang kemudian ditutup dengan lapisan tipis adonan tepung. Kue jenis ini populer di Guangdong dan Hong Kong. Sebenarnya ada banyak varian tergantung wilayah di China. Di barat daya Provinsi Yunnan, warga menyiapkan kue bulan dengan isi bunga dan ham. Di Suzhou dekat Shanghai, kue ini punya tekstur yang renyah dan berisi daging. Kue ini bisa dinikmati sepanjang tahun. Kue bulan ala Beijing juga punya variasi isi yang lebih modern, seperti kacang merah. Kini, isi kue bulan semakin inovatif. Ada yang berisi es krim, coklat, vanila, dan lain-lain. Merayakan festival tidak hanya dengan makan kue bulan. Layaknya perayaan Imlek, warga China pun menghias jalanan, rumah, dan kantor dengan lentera tradisional yang terbuat dari kertas dan diisi lampu. Dan ternyata China bukan satu-satunya negara yang merayakan festival ini. Di Korea Selatan, festival ini dikenal dengan sebutan Chuseok. Maaf ya kalau salah baca, atau Thanksgiving ala Korea. Kemudian orang Korea akan mengunjungi makam leluhurnya, kemudian melihat tarian tradisional, dan makan songbyeon, yaitu kue beras sebesar bola golf yang berisi wijen, kacang merah, dan kacang mete. Sementara itu, orang Jepang merayakan festival ini dengan sebutan Tsukimi. Mereka makan Tsukimi dango, yakni pangsit bulat putih yang terbuat dari beras. Sekian cerita kita hari ini tentang 中秋节，我们祝大家中秋节快乐！谢谢大家，拜拜。